Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 22 Februari 2023, hari Rabu Abu, disusun dan dibawakan oleh Frater Iso Olong SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari-saudara, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan hari ini berjudul Rabu Abu. Untuk apa? Hari ini, gereja memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu. Penerimaan abu pada Rabu Abu ini sudah dikenal sejak abad ke-8. Pada zaman itu mulai dipakai kata-kata yang diungkapkan imam ketika menandai dahi dengan abu. "Ingatlah hai manusia, kamu dari debu dan akan kembali menjadi debu." Rujukannya ialah Kitab Kejadian bab 3 ayat 19. Kini lebih sering diucapkan kutipan pada Injil Markus bab 1 ayat 15. "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Pertanyaannya ialah, abu atau debu? Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus.
abu dan debu memang berbeda. Dalam perkara upacara, orang tidak pertama-tama memikirkan barangnya, tapi lambang serta yang diperlambangkan. Baik abu maupun debu itu barang yang remeh, tak ada bobotnya. Ditiup angin saja terhambur kemana-mana dan akhirnya diinjak-injak. Namun, ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, manusia menurut Kejadian bab 2 ayat 7 dibentuk dari debu tanah yang dihembusi nafas kehidupan oleh Tuhan. Nah, kalau nafas kehidupan ini kembali ke Tuhan, maka manusia kembali ke debunya tanah tadi. Lebih lanjut, debu dan abu ini membuat orang menyadari betapa lemahnya manusia. Manusia dekat pada dosa. Itulah yang dapat diingat bila menerima tanda abu pada hari Rabu Abu. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk melihat kembali cara kita bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Para murid dihimbau agar tidak seperti orang munafik yang bersedekah dengan tujuan agar dipuji orang, yang berdoa di tempat-tempat umum agar dilihat, dan yang berpuasa dengan memasang wajah muram. Sebaliknya, dianjurkan memberi sedekah dengan diam-diam, berdoa kepada Bapa yang ada di tempat yang tak segera kelihatan, dan menjalankan puasa dengan penampilan biasa. Demikian ibadat tadi ditujukan kepada Dia yang tersembunyi dan bukan untuk dipertontonkan kepada orang-orang lain. Bila begitu, maka pahala akan datang dari Tuhan dan bukan sekedar mendapat kata wah dari sesama manusia. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, ada pula hal lain yang hendak diutarakan di dalam perkataan Yesus. Kita sekalian diminta untuk mencari Dia yang tersembunyi, yang juga dapat disebut Tuhan. Kehadiran Tuhan itu nyata, walau tidak selalu terasa jelas. Sedekah, doa, dan puasa merupakan jalan untuk dekat dan menemukannya. Lalu, bagaimana dengan praktik sedekah, doa, dan puasa yang sudah Anda lakukan? Tentang relasi kita dengan sesama, apakah kita masih belum beranjak dari realitas kerapuhan kita sebagai debu, lalu bungkam dengan segala persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan di sekitar kita? Tuhan, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan. Semoga kami selalu menyadari kerapuhan diri kami dan memiliki kerinduan untuk menemukan Engkau lewat bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan, di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.